Ya, kita membahas sejarah perkembangan konseling. Bahasanya diawali dengan dari mana dan di mana konseling itu mula-mula berkembang, kemudian nanti dibahas juga bagaimana perkembangan konseling di Indonesia. Apa relevansi materi sejarah sosial dan perkembangan konseling ini? Melalui pemahaman sejarah itu diharapkan kita bisa lebih memahami sifat dan ragam konseling kontemporer. Bagaimana konseling sekarang ini bisa berkembang seperti keadaan yang sekarang. Kalau tahu latar belakang sejarahnya, itu maka mudah menerima. Oh, karena bisa ditemukan alasan-alasan yang kuat, bisa dideteksi faktor penyebab yang tidak bisa dihindari, yang memang memerlukan kelahiran pola model yang saat itu ada. Dengan memahami itu, kita juga nanti bisa melihat cara-cara konseling berkembang dan berevolusi. Karena kalau diperbandingkan dari perkembangan manusia, ya konseling termasuk sesuatu yang baru. Walaupun bentuk sederhana, mungkin saja ya seusia dengan perkembangan masyarakat manusia. Nah, kalau manusia bahkan pada manusia pertama, kalau melihat bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam gitu, awal-awal hidup sendirian itu kan merasa bermasalah, mengalami kegalauan, ketidakjelasan, sendirian kemana-mana. Terus ada sesuatu yang dibutuhkan, tapi apa itu nggak tahu. Hanya kemudian Allah yang lebih tahu bahwa kondisi Nabi Adam dalam keadaan tidak punya pasangan itu mengalami ketidakseimbangan hidup, sehingga butuh penyeimbangan sehingga kehidupannya menjadi lebih tenang. Ini kan sudah menunjukkan model bahwa kehadiran manusia awal itu sudah diikuti dengan permasalahan. Ketika bergaul dengan yang lain, berinteraksi dengan malaikat, dengan iblis, ya kan akhirnya terjadi konflik, permasalahan yang lebih rumit secara kebersamaan. Muncul masalah baru. Ketika berhadapan dengan objek tertentu, ya, juga muncul masalah di situ. Coba ketika satu sisi Adam sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan dihadirkannya Siti Hawa, tapi kemudian ketika mereka bertemu dengan pohon yang menjadi larangan, yang dari awal sudah dikatakan jangan didekati, tapi karena pengaruh ada unsur lain dari iblis, kemudian iblis mengatakan bahwa saya adalah seorang penasehat. Mungkin penasehat yang dibahasakan apa itu nasihun amin, saya adalah seorang penasehat yang bisa dipercaya. Mungkin saja ini bisa dikatakan sebagiannya itu menunjukkan peran sebagai pembimbing atau konselor, walaupun dari segi tujuan tidak benar, karena tujuannya untuk
mencelakakan untuk menyesatkan, penasehat yang menyesatkan. Tapi dari konteks dari drama itu kan menunjukkan di situ ada permasalahan, ada ketidakjelasan untuk bertindak, kemudian ada pihak yang menyediakan diri untuk membantu, sehingga proses bantuan itu terjadi. Lebih lanjut ketika Qabil dan Habil sama juga mengalami permasalahan tertentu terkait ketika harus membangun kehidupan keluarga. Di situ ada proses interaksi yang mungkin secara awal bisa dikatakan di situ ada konseling kelompok untuk menyelesaikan persoalan mereka. Ini dari awal itu sebenarnya sudah ada. Hanya yang kemudian kita pelajari, yang dibahas dalam kurikulum itu terutama ya konseling selama 2 abad terakhir. Ya, dari akhir abad 19 sampai awal abad 21 ini. Dengan sejarah kita juga bisa memahami perbedaan dalam konseling saat ini. Diketahui ada sejumlah model dalam konseling. Nah, bagaimana itu berkembang? Ya, memang ternyata berasal dari kekuatan sosial dan sejarah pertumbuhan atau perkembangan konseling. Masyarakat yang berubah, kemudian semakin meluasnya keilmuan konseling, pertumbuhan dalam pelayanan, makin banyaknya lembaga dan lain-lain, itu bagian dari kekuatan sosial dan sejarah yang membentuk sehingga konseling sekarang menjadi bermacam-macam. Kemudian ada ragam, kita paham bahwa dalam perkembangan manusia itu selalu ditemukan ragam dan pergeseran masalah atau secara khusus gangguan sosial emosional atau psikologis atau masalah perilaku. Ada pergeseran. Satu tahapan perkembangan masyarakat, masalah pokoknya apa? Tapi setelah sekian dekade itu akan berubah menjadi yang lain dan mungkin akan menjadi semakin kompleks. Masalah yang banyak bermunculan pada masa sekarang tentu berbeda dengan 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, bahkan hanya puluhan tahun yang lalu. Assalamualaikum Pak Lutfi, mau bertanya. Ya. Untuk PPT-nya tidak bergerak Pak. Kenapa PPT-nya kenapa? Tidak bergerak sama sekali. Tidak ganti. Gitu. Iya. Benar. Apa masih tetap belum terlihat? Sudah terlihat, Bapak. Sudah? Sudah, Bapak. Oh ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Ya. Ragam pergeseran permasalahan, khususnya untuk masalah emosional dan psikologis serta perilaku. Dalam waktu jangka yang pendek aja.
awal tahun 80-an itu di Indonesia itu internet belum dikenal. Ya tentu tidak ada masalah terkait dengan internet. Nah, tapi begitu sudah berkembang pada akhir 80-an sampai sekarang, ya, muncul masalah-masalah baru yang tidak dikenal dan tidak dialami oleh masyarakat saat itu. Sebelum ada internet tentu tidak ada masalah-masalah kecanduan internet, tapi sekarang akan banyak bermunculan ketika terbuka seperti apa. Ada satu negara yang sangat ketat untuk memberikan batasan perkumpulan atau interaksi laki dan perempuan, tapi akhirnya ya jebol. Kenapa? Karena secara pribadi mereka itu bisa membuka YouTube, berbagai hal bisa diakses. Kelompok masyarakat itu memberikan hukum yang ketat terhadap perbuatan yang mendekati pada perzinahan. Nah, ternyata muncul masalah baru. Apa yang terjadi adalah perzinahan di antara anggota keluarga atau incest, hubungan di antara saudara, adik, kakak. Justru bisa terjadi seperti itu. Situasi kehidupan yang lainnya akan memunculkan masalah-masalah yang khas. Kalau kita lihat kemudian dinamika dan perkembangan masyarakat untuk melihat bagaimana konseling itu berkembang, ini pengkategorian atau pemilahan secara kasar. Katakanlah ada fase prasejarah. Dikatakan prasejarah itu sebenarnya manusia itu bisa sudah maju, tetapi tidak banyak tertulis. Dalam bentuk buku atau digital yang lengkap. Ya memang ada jejak-jejak tulisan di batu-batu tertentu, situs-situs tertentu itu bisa diketahui, tapi tidak selengkap dengan keadaan sekarang. Lalu ada abad pertengahan, nah ini kita kategorikan ketika ya pengetahuan itu berkembang dan terekam. Pengetahuan sebelumnya mungkin tidak banyak direkam. Karena itu sekarang manusia kan tidak tahu, misalnya bagaimana di Mesir itu peninggalan Mesir kuno itu, piramid dibuat kan tidak diketahui. Bagaimana bangunan yang dibuat oleh masyarakat di Indian itu, Machu Picchu atau apa itu, ada di Peru sana itu. Jadi rahasia yang tidak terkuak. Bagaimana Borobudur ya sulit diketahui juga. Nah, karena tidak terekam. Tapi pada abad pertengahan itu banyak direkam. Perkembangan atau temuan hasil pemikiran manusia, hasil budaya manusia. Katakanlah dimulai dari Yunani kuno sampai pada akhirnya tenggelam, kemudian dihidupkan lagi oleh orang-orang Timur Tengah atau orang Islam, baik yang ada di Timur Tengah sampai di Eropa, di Asia, Afrika, Eropa, dihidupkan. Kemudian ada masa vakum, kemudian masuk masa modern ketika terjadi revolusi industri. Setelah revolusi industri ada model pemikiran baru terhadap kebenaran, ada pemberontakan masyarakat ilmiah terhadap otoritas agama, kemudian ada upaya sekularisasi, pemisahan agama dengan pengetahuan, itu semuanya dikategorikan pada masa modern. Sampai pada akhir-akhir ini orang mulai meragukan validitas
pola pandang modernisme sehingga muncul postmodern. Nah, ini pembagian secara kasar. Itu ada dinamika perkembangan perubahan baik terkait sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dulu masih sedikit, sekarang makin banyak. Ada yang sangat padat, pengetahuan yang berkembang. Pengetahuan mungkin saja ada pengetahuan yang tinggi, tetapi tidak menyebar. Sampai pengetahuan itu beragam dan menyebar pada secara meluas pada berbagai lapisan. Lalu ada kebutuhan yang berbeda antara masyarakat dahulu dengan masyarakat kekinian. Itu bisa dikategorikan prasejarah seperti apa, pertengahan seperti apa, yang modern dan kosmo seperti apa. Teknologinya berbeda. Sekalipun yang masa lalu juga ada teknologi tinggi yang tidak difahami oleh masyarakat kekinian. Di keadaan sekarang teknologi lebih masif perkembangannya. Sehingga kalau teknologi yang terkait elektronika, informasi, itu kadang temuan-temuan baru itu bisa saja dalam hitungan menit, bukan hanya hari, bukan bulan, bukan tahun, bisa menitan. Tiap menit bisa dihasilkan sesuatu yang baru. Sistem masyarakat, berbagai hal menyangkut sistem masyarakat, ekonomi, pola hubungan satu dengan yang lainnya, sosial, sistem pendidikan, itu semua ada perbedaan di antara masyarakat sesuai dengan tahap perkembangannya. Nilai yang dijunjung tinggi, yang dianut, yang berkembang, ada dinamika, ada perbedaan, ada perkembangan. Lalu persaingan dalam hal apa? Ya, ada satu saat mungkin persaingan itu untuk memperoleh lahan, SDA, atau mungkin persaingan sekarang ini persaingan persepsi, persaingan pandangan. Model perang itu akan beda masyarakat dulu dengan yang sekarang. Yang terbaru seperti kasus serangan melalui pager, melalui alat komunikasi, tidak pernah dikenal pada masa lalu, tapi sekarang ini bisa terjadi. Itu terkait dengan model persaingan dan masalah-masalah yang muncul kekinian atau kesulitan. Lebih spesifik dari masalah. Masalah itu kondisi ketika ada kesenjangan antara dasolen dengan dasen, antara harapan dengan kenyataan, ya, antara what should be dan what is, gitu. Ada kesenjangan, wilayah kesenjangan. Nah, ini yang disebut sebagai masalah kesulitan, itu ketika ada sesuatu yang menghambat, sehingga tujuan tidak bisa dicapai. Nah, ini ada dinamika, ada perbedaan, ada perkembangan dari kesederhanaan menuju kompleksitas. Nah, juga ada masalah-masalah yang dulu dikenal sekarang nggak jadi masalah lagi, tapi masalah yang baru akan muncul. Akses terhadap informasi, dulu jadi masalah besar, sekarang tidak menjadi masalah untuk aksesnya, tetapi dampaknya menjadi masalah yang baru. Ini situasi perkembangan masyarakat dengan dinamikanya kita pahami untuk bisa memahami mengapa konseling itu akhirnya berkembang dari awalnya seperti apa dan sekarang seperti apa. Dalam kehidupan masyarakat itu bisa dilihat seperti saya sampaikan tadi, sejak manusia pertama diciptakan itu sudah ada masalah dan ada tindakan bantuan. Karena itu dalam masyarakat ya sudah berkembang namanya bantuan kemanusiaan itu. Satu pihak menolong pihak yang lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama. Nah, di antara bantuan kemanusiaan itu secara spesifik ada yang disebut sebagai bantuan psikologis. Bantuan psikologis kan bantuan itu bisa bantuan material seperti BLT kan bantuan material. Tapi kemudian ada
bantuan, kemudian ada bantuan medis, terus ada bantuan psikologis, sosial emosional atau perilaku. Menjadi bagian dari bantuan psikologis ini, bantuan psikologis itu di dalamnya ada konseling, kita pahami konseling itu tumbuh dari mana. Dia bagian dari bantuan psikologis dan ada yang mendahului sebelum konseling itu berkembang. Jadi apa? Assalamualaikum Pak Lutfi. Pak Ya. ini masih belum bergerak. Apa udah ganti slide? Apa masih nomor 2? Oh ya, sudah ganti slide. Sebentar. Maaf Pak, tidak bergerak sama sekali soalnya. Saya settingnya slideshow-nya. Ya. Lupa, belum saya setting slideshow. Terima kasih Pak. Nah. Ini sudah ya, prasejarah pertengahan modern. Nah, ini slide ke berapa ini? Keempat. Judulnya Spektrum dan Ragam Bantuan. Bisa terlihat enggak? Bisa Pak. Oh ya, baik. Nah, sekarang kita lihat sifat perkembangan konseling. Jadi kalau ada tahapan tadi masyarakat tadi, kemudian secara khusus konseling itu bergerak dari pola informal, kemudian ada masa transisi dan profesional. Apa yang membedakan? Nah, sebelumnya saya ulang pada spektrum ini, bantuan psikologis, terutama ini ketika masyarakat berkembang, khususnya di Eropa, setelah terjadi Renaissance, masa pencerahan, kemudian revolusi industri, keadaan masyarakat berubah. Ada masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak ada, banyaknya pengangguran karena banyaknya PHK, karena tenaga manusia diganti dengan mesin. Itu berpengaruh pada masalah yang dialami oleh masyarakat. Kemudian karena ada persaingan untuk menguasai sumber daya alam, kemudian ada perang, memunculkan masalah-masalah baru. Gangguan emosional lebih beragam. Banyak orang mengalami gangguan psikologis. Sehingga pertama muncul gerakan itu ya psikoterapi. Gangguan psikologis itu ya psikoterapi yang diawali dengan model hipnosa. Model hipnosa digabungkan dengan kedokteran, lalu melahirkan sistem psikoterapi yang pertama. Ketika psikologi mulai berkembang, ketika diakui sebagai cabang ilmu tersendiri psikologi melalui penelitian Wilhelm Wundt ya, di Jerman, ketika mendirikan laboratorium psikologi pertama, kemudian psikologi diakui sebagai cabang ilmu baru. Nah, ini masuk pada dunia medis, dunia kedokteran, melahirkan psikoterapi. Tapi teknik-tekniknya apa? Awalnya dipengaruhi oleh model-model hipnosis. Karena itu orang yang pertama mengembangkan sistem atau model psikoterapi yang mula-mula ya Sigmund Freud. Freud lah dikatakan orang yang mula-mula mengembangkan sistem psikoterapi, sedangkan model atau sistem yang lainnya itu merupakan reaksi. Bisa reaksi mendukung untuk menyempurnakan atau reaksi mengkritik, menyalahkan, menunjukkan kekurangan, dan itu tidak benar. Sampai akhirnya beragam seperti ini. Ketika ada peperangan, ada tingkat stres semakin tinggi dan semakin banyak dialami oleh masyarakat, kebutuhan bantuan psikologis lebih diperlukan. Dalam masa perang kemudian ada
upaya untuk menyeleksi orang untuk keperluan wajib militer atau menyeleksi orang untuk penempatan pada pendidikan atau pekerjaan tertentu, muncul gerakan tes. Ini semua memberikan pengaruh bagi pertumbuhan psikoterapi pada saat itu. Cara penanganan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian awalnya dianggap tidak manusiawi, kemudian dimunculkan satu pendekatan yang baru, memunculkan gerakan kesehatan mental. Nah, ini memberikan pengaruh. Ini semuanya berkelindahan dengan perkembangan psikoterapi. Nah, ini terjadi umumnya di Eropa pada fase modern, walaupun dari awal ada. Jadi dari masa manusia pertama itu sudah ada permasalahan dan ada bantuan. Pada masa-masa sebelumnya, sebelum itu abad pertengahan juga ada model bantuan. Misalnya saja orang-orang tertentu, para tokoh, para nabi, orang yang dihormati di masyarakat, biasanya dijadikan tempat bertanya ketika orang itu berhadapan dengan masalah. Model bantuan semacam itu kan sudah ada. Ketika ada orang yang melanggar larangan berpuasa, misalnya kalau puasa Ramadan itu salah satu larangannya kan tidak kumpul suami istri, tapi ternyata ada orang yang terlanjur melakukannya, ya itu kan masalah untuk dirinya. Dia datang kepada Nabi membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, disampaikan bahwa aturannya seperti ini, tapi ada permasalahan bahwa aturan itu tidak bisa dipenuhi, syarat-syarat itu, denda itu tidak bisa dipenuhi, butuh penyelesaian lebih lanjut. Ini kan merupakan satu bentuk bantuan. Ketika ada seorang pemuda menyatakan bahwa Nabi, saya punya dorongan untuk nafsu seksual saya tinggi, saya ingin berzina, saya masuk Islam tapi izinkan saya untuk dibolehkan untuk berzina. Ya di situ terjadi dialog, upaya penyelesaian masalah, bagaimana pemuda itu bisa menyelesaikan masalahnya. Itu kan merupakan bantuan sosial emosional, bantuan psikologis, dan di dalamnya bisa dikatakan sebagai konseling. Jauh lebih jauh dari itu, ya bantuan-bantuan juga ditemukan. Kenapa Buddha itu disebut sebagai seorang guru? Ya, karena dia mendidik, mengajar, membimbing, dan membantu penyelesaian masalah orang. Kalau kita lihat dalam pewayangan, ada satu saat misalnya Arjuna itu kan bermasalah ketika terjadi perang Bharatayuda, bahwa Arjuna itu harus perang melawan saudaranya sendiri, bahkan panglimanya saat itu sebagai lawannya itu pamannya sendiri yang mendidik dia, menyayangi dia pada waktu kecil. Dia harus berhadapan dengan Bhisma. Dia terjebak pada permasalahan itu, lalu hadirlah Krishna memberikan pencerahan sampai akhirnya ia merasa terlepas dari beban psikologis, dari masalah emosional, dan bisa menunaikan tugas kesatriaannya untuk bertempur di medan perang. Ini kan bantuan yang di dalamnya ada unsur konseling. Jadi walaupun secara spesifik mungkin tidak bisa dikatakan, tapi nilai atau unsur konseling itu sudah ada sejak dulu. Hanya menjadi sistem atau teknologi atau metode yang tersusun rapi, terdokumentasi itu pada saat perkembangan psikoterapi modern, diawali dari Sigmund Freud. Ini terjadi di Eropa. Kemudian model psikoterapi banyak dibawa ke Amerika. Momentum yang paling banyak itu ya, di Amerika ini. Biasanya aliran tertentu kurang begitu berkembang, setelah sampai di Amerika bisa berkembang pesat. Nah, ketika itu berkembang, ternyata ditemukan ada kesamaan meskipun polanya itu masih sederhana, yaitu apa?
konseling dalam praktek sehari-hari. Dari situlah pada akhirnya satu sisi konseling sudah ada, lalu muncul tradisi baru di Amerika, itu psikoterapi yang dibawa dari Eropa, ada pertemuan antara psikoterapi dan konseling, kemudian ini menjadikan konseling kemudian berkembang lebih jauh. Karena pengaruh psikoterapi juga pengaruh adanya perang, wajib militer, gerakan tes, dan lain-lain. Atau juga teknologi. Nah, dari sisi ini, itu sifat perkembangan konseling, itu ada informal, transisi, dan profesional. Nah, yang informal tadi dikatakan, itu terjadi sehari-hari. Pada pertemuan pertama saya katakan, istilah konseling bukan merupakan jargon ilmiah, bukan muncul dari tradisi akademik, bukan istilah-istilah teknis, melainkan istilah sehari-hari yang muncul di masyarakat. Yang pertama munculkan siapa ya nggak tahu. Kalau itu istilah ilmiah biasanya terdokumentasi, karena sehari-hari ya nggak tahu. Tapi dalam praktek keseharian itu terjadi. Secara informal yang memerankan banyak terlibat itu ya para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan. Nah, itu yang berperan. Para agamawan, tokoh agama akan menghadapi umatnya itu diantaranya bermasalah, ya mereka yang membantu untuk penyelesaian masalahnya. Kalau dalam tradisi Katolik dikenal adanya pengakuan dosa. Terus bagaimana penyelesaiannya? Itu kan seorang yang bermasalah datang ke tempat pengakuan dosa, kemudian pendeta yang membantu untuk menerima dan memberikan arahan untuk penyelesaiannya, seperti itu. Santri pada kiai atau para masyarakat penganut agama tertentu pada ahli-ahli agamanya. Itu yang terjadi sehari-hari. Atau masyarakat tertentu mempercayakan penyelesaian masalahnya, baik itu masalah kesehatan atau gangguan psikologis atau penyakit psikologis yang berat ya lewat dukun. Itu terjadi secara informal. Yang dilakukan kita kategorikan dengan cara-cara tradisional, baik itu pakai benda yang dianggap punya tuah, ya, pakai keris, pakai apa, ya, macam-macam modelnya dukun, atau pakai doa-doa pada ketika hadir pada tokoh agama. Nah, itu semuanya kita kategorikan sebagai model teknik-teknik yang tradisional. Lalu ada masa transisi, yaitu ketika masyarakat berubah secara cepat selama sejak 200 tahun yang lalu. Jadi revolusi industri, ada ekspansi penjajahan dan lain-lain, ada perang. Itu ada kepedulian terhadap masalah psikologis. Karena makin banyak orang yang mengalami gangguan, terus ada orang-orang yang tampil dan memberikan perhatian lebih terhadap mereka. Lalu perkembangan ilmu semakin berkembang, ilmu-ilmu baru, cara-cara baru ditemukan. Kemudian diikuti dengan bermunculannya lembaga-lembaga pelayanan sosial. Ini masa transisi. Jadi misalnya di sini ada lembaga bantuan apa, layanan sosial apa, lembaga bantuan psikologis apa, klinik medis apa. Itu bagian dari pertumbuhan lembaga sosial pada masa transisi. Lalu secara profesional bisa diidentifikasi ketika pada 1898 ya, 1898 atau 1897 ya, persisnya pendirian Biro Jabatan oleh Frank Person di Boston itu. Nah,
Itu kita anggap sebagai titik dimulainya tunas konseling profesional. Kalau konseling sehari-hari kan sudah berkembang. Tapi menuju konseling profesional ketika ada gerakan bimbingan jabatan. Pengangguran di Amerika saat itu meluas, banyak pemuda tidak bisa mendapatkan pekerjaan, masalah-masalah sosial bermunculan, terus ada upaya pemberian layanan bimbingan jabatan dengan pendirian vocational bureau yang pertama di Boston dipelopori oleh Frank Pearson itu sifatnya masih bimbingan, tapi di dalamnya ada proses konseling, yaitu ketika diberikan layanan secara individual. Kalau kemudian ada layanan massal, pemberian informasi secara massal, pelatihan untuk pengembangan keterampilan tertentu, itu bagian dari bimbingannya, tapi kemudian pendekatan secara personal, secara individual, itu bagian dari konselingnya. Kemudian pada fase profesional ditandai dengan berkembangnya model-model konseling. Dan diikuti dengan pendirian asosiasi untuk mengukuhkan, memperkuat profesi, ada asosiasi tertentu yang terkait dengan konseling. Itu dimulai dari akhir abad 19 dan berkembang sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat konseling itu muncul dari tunas menuju prospek masa depannya, itu bisa diidentifikasi berawal dari bantuan orang dewasa secara alamiah sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari, sebagai kebutuhan untuk mendidik, menyiapkan anak untuk memasuki masa depan. Ada sesuatu yang secara alamiah dilakukan dengan peran tokoh-tokoh masyarakat atau orang dewasa, misalnya orang tua mengarahkan perkembangan atau pendidikan anaknya. Ketika sang anak itu bermasalah, ya kan biasa anak mengadukan pada orang tuanya, dengan pengetahuan apapun orang tua itu akan ikut memikirkan, membantu menyelesaikan masalah anak-anaknya. Ini bagian dari peran tokoh atau orang dewasa. Lalu ketika psikoterapi berkembang diawali dengan penerapan teknik-teknik hipnosis dipadukan dengan layanan medik dan psikologi, mengembangkan satu psikoterapi bergerak dari Eropa ke USA. Lalu ada gerakan konseling. Setelah adanya bimbingan jabatan, itu kemudian ada gerakan konseling. Konseling asalnya tidak begitu menjadi perhatian, biarkan berlangsung secara wajar, tapi ada upaya untuk bagaimana konseling itu lebih diberdayakan. Ini namanya gerakan konseling. Sehingga muncul layanan konseling di berbagai tempat setelah ada layanan bimbingan jabatan itu tadi, dan pada akhirnya menuju pada upaya profesionalisasi. Bagaimana konseling itu bisa dilaksanakan secara profesional. Ingat kembali level-level konseling, mulai level level 1 sampai level 4. Yang profesional, para profesional sampai yang unskilled. Kemudian kedepannya dengan perkembangan masyarakat kekinian dan kemungkinan masalah-masalah baru, berkembang berbagai layanan yang bersifat multikultural dan multimedia. Contoh dulu konseling jarak jauh tidak dikenal, ya sekarang muncul konseling melalui teknologi informasi atau cyber counseling dilakukan. Konseling memperhatikan perbedaan budaya itu muncul, dikembangkan dan dipraktekkan. Ini pergerakannya menunjukkan seperti itu. Dan itu bisa saja nanti model konseling yang harus saudara terapkan ketika saat saudara tugas di lapangan sudah bekerja, mungkin tuntutannya sudah berbeda dengan yang saudara pahami, yang saudara dapatkan dalam perkuliahan ini. Itu hal yang wajar sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Dengan kata lain, konseling itu juga berkembang dari faktual ke proposisional, bukan proporsional ya, proposisional. Faktual itu yang sehari-hari, natural, alamiah seperti apa. Kemudian upaya dikodifikasi, didokumentasi menjadi himpunan pengetahuan, diatur secara sistematik, disusun sebagai satu ilmu baru. Ini yang disebut proposisional. Nah, dari ini itu muncul atas dasar kompleksitas masalah. Jadi orang dulu mungkin masalahnya sedikit. Coba misalnya belum ada TV, belum ada apa ya, masalah masyarakat itu sedikit. Tapi ketika ada teknologi informasi, masalah akan semakin beragam, semakin kompleks. Jadi ada keragaman dan kompleksitas masalah. Melihat keadaan itu, dan melihat kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, maka yang diperlukan ialah pendekatan interdisipliner. Jadi kalau psikoterapi jelas perpaduan antara psikologi dan medik. Tapi konseling, coba orang yang mengambil layanan konseling siapa mereka? Kalau orang yang datang ke dokter itu kan masalahnya jelas, masalah kesehatan fisik, apalagi dokter spesialis, dokter gigi yang ngurus gigi aja, dokter kuping enggak ada ya, dokter kuping mungkin THT ya, ngurus THT, dokter mata, spesialis mata, yang ngurus mata aja sudah jelas. Maka pengetahuan yang diperlukan, keterampilan yang perlu dipertajam ya sekitar spesifikasinya itu saja. Tapi kalau orang yang datang ke konseling, orang yang stres ya datang, yang depresi ya datang, kesulitan ekonomi ya datang, habis dipecat ya datang, karirnya macet ya datang, anak tidak bisa bayar sekolah ya datang, anak melanggar disiplin ya datang, anak stres, ada konflik, semuanya datang pada konseling. Sehingga yang ditangani itu beragam, sehingga perlu pendekatan interdisipliner. Karena itu seorang konselor itu pengetahuannya ya tidak cukup hanya psikologi, tidak cukup hanya teori pendidikan, tapi ya butuh sosiologi, antropologi, bahkan neurologi, ilmu saraf, bagaimana otak bekerja, itu bagian dari disiplin ilmu yang perlu diintegrasikan untuk membentuk satu bangunan keilmuan konseling dan teknologinya. Lalu dengan melihat itu, maka bisa diprediksi bahwa kebutuhan itu semakin banyak. Diperlukan interdisipliner, sehingga yang lebih diperlukan pada akhirnya adalah penguatan status konseling, bagaimana pada akhirnya secara mantap bisa diakui profesionalitasnya melalui upaya profesionalisasi, sehingga orang mengakui bahwa butuh profesi konselor untuk memberikan layanan konseling yang profesional. Ini penguatan status, melihat perkembangan prospektifnya. Nah, kita lihat secara khusus perkembangan di Indonesia. Ada proses kesejarahan yang berbeda. Kalau konseling itu muncul dari kehidupan sehari-hari di Amerika, kemudian ada gerakan bimbingan jabatan, di dalamnya ada konseling, muncul gerakan konseling secara profesional. Lalu perkembangan menuju pada situasi masyarakat kontemporer. Di Indonesia konseling muncul diawali dari pengenalan pejabat Kementerian Pendidikan, yaitu ketika sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan mengadakan kunjungan ke Amerika tahun 60-an itu, awal tahun 60-an, kemudian tertarik dengan sistem bimbingan konseling yang diberlakukan di sekolah-sekolah. Kemudian ada pengetahuan itu disebarkan, disosialisasikan pada berbagai perguruan tinggi. Lalu secara informal
ada komunikasi di antara lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya IKIP pada waktu itu, ya IKIP Ujung Pandang, IKIP Malang, IKIP Bandung, IKIP Padang, IKIP Jogja, semuanya IKIP ini ada komunikasi, akhirnya memunculkan gagasan untuk membuka prodi BK, lalu pada pertengahan 60 itulah sudah mulai bermunculan. Kalau dulu itu jurusan di Fakultas Ilmu Pendidikan, nah itu umum, terus ada penjurusan-penjurusan, di antaranya adalah prodi BK. Ini semakin diperkuat dengan perubahan kurikulum di sekolah menengah yang waktu itu dikenal dengan munculnya SMA Gaya Baru. Dari kurikulum 68 inilah pertama kali ada penjurusan di SMA. Jadi ada jurusan sosial, pasti alam, dan bahasa. Jurusan pasti alam, atau sekarang disebut IPA itu ya, atau IPA atau MIPA, kemudian sosial dan bahasa. Ini kan juga tetap bertahan sampai sekarang kalau di SMA. Ini mengimplikasikan adanya penyelesaian masalah baru. Karena bagaimana sekarang menjuruskan anak bahwa ini lebih cocok masuk IPA, ini lebih cocok masuk SOS, ini lebih cocok masuk bahasa. Itu kan perlu pemeriksaan, penelitian, pengukuran, pertimbangan, sehingga kalau sesuai dengan karakteristik pribadinya, hasilnya diharapkan akan optimal. Ada penjurusan. Kemudian ada PPSP, walaupun pada akhirnya mati ya. Mati sistem sekolah ini pada tahun 74 oleh Menteri Mas Huri itu dikenalkan sistem baru. Dia juga ngambil contoh dari pendidikan di Amerika yang memberikan pendidikan secara individu, karena kalau klasikal itu harus semua berkembang bersama-sama, padahal di antara anak dalam satu kelas itu mungkin ada yang pola belajarnya itu cepat sehingga mereka menjadi terhambat, mestinya dia bisa melangkah lebih jauh, tapi karena harus bersama dengan teman-temannya yang punya kecepatan belajar ini terhambat. Muncul ide pendidikan individual. Karena itu ada sistem moduler, masing-masing belajar sendiri dengan bimbingan individual, maka bisa menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan tingkat kecepatannya masing-masing. Ini saja kemudian tidak berlanjut. Kenapa? Karena hasil penelitian sistem ini bagus, tapi waktu itu biayanya sangat mahal. Tidak mungkin diterapkan secara massal, dan dari hasil perbedaan menurut ukuran ujian umum, ujian nasional, itu hasil prestasinya itu nggak jauh berbeda antara lulusan PPSP dengan SMA biasa itu. Selisihnya nggak banyak. Kalau dibandingkan dengan biaya yang sangat besar, itu dianggap kurang menguntungkan, akhirnya dihapus. Tapi secara yuridis formal, pengakuan terhadap bimbingan konseling itu sudah ada sejak munculnya kurikulum 1975. Karena panduan pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sudah disediakan dalam kurikulum ini. Nah, jadi kalau dari Amerika berasal dari informal, berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Tapi kalau di Indonesia ini pengakuannya ada lebih dulu, sekarang berjuang untuk bagaimana pelaksanaannya itu secara profesional. Ini perbedaannya. Kenapa? Karena sampai itu 75 walaupun ada kurikulumnya, lalu in action itu seperti apa? Itu nggak jelas. Nanti pada slide berikut. Lalu tahun 75 itu ada pendirian IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, dideklarasikan di Malang.
Karena pada waktu itu Profesor Rosidan itu sebagai rektor IKIP Malang itu ya yang di antara tokoh-tokoh itu bimbingan konseling di Indonesia yang dianggap paling kuat, punya akses, bisa menyediakan fasilitas itu ya Pak Rosidan itu. Maka kongres atau konvensi IPBI yang pertama itu diadakan pada bulan Desember 1975 di Malang. Langsung dikukuhkan pendirian IPBI ini. Menjabat sebagai ketua saat itu ya ketua umumnya ya langsung Pak Rosidan dan sekjennya itu Profesor Munandir. Dan Profesor Munandir itu menjadi doktor pertama di bidang bimbingan konseling di Indonesia. Sehingga waktu itu ya menjadi prodi yang menjadi salah satu rujukan untuk perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Karena lebih-lebih yang Pak Rosidan ini orang yang menjadi lulusan konseling pertama di Indonesia. Master di bidang konseling itu Pak Rosidan, doktor di bidang bimbingan konseling itu Pak Munandir. Nah, semuanya ini dosen IKIP Malang. Walaupun kemudian dari pertumbuhan itu ya perguruan tinggi lain mengejar, misalnya tahun 80-an gitu ya, di IKIP Bandung muncul dokter pertama, Dr. Muhammad Surya. Setelah itu pertumbuhan dokter di Bandung melampaui dari pertumbuhan di Malang, lebih banyak di sana, dan juga pertumbuhan profesornya. Dari IPBI tahun 75, kemudian tahun 2001 pada waktu konvensi IPBI di Lampung, ikatan ini diubah menjadi APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Jadi bukan petugas bimbingan yang secara spesifik belum menunjuk konseling, tapi dengan APKIN itu sudah semakin tampak identitas konselingnya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Mulai dari saat itu dikembangkan juga divisi-divisinya, pendidik konselor, ikatan sarjana konseling dan lain-lain, sampai ikatan guru BK, ikatan instrumentasi. Tahun 84 ada perubahan kurikulum. Kurikulum 84 lebih mengkhususkan pada bimbingan karir. Karena saat itu ditengarai banyak lulusan sekolah yang bidang kerjanya itu nggak sesuai, nggak sejalur dengan pendidikannya. Nah, ini kan rugi, itu kan rugi. Misalnya dididik untuk jurusan kimia industri, terus bekerjanya kok terus di bidang bisnis kan nggak cocok. Jurusan teknik sipil, jurusan teknik sipil ternyata jadi pedagang, kan ya nggak cocok. Jurusan kedokteran apalagi, terus kok yang nggak jadi dokter, itu kan ya eman-eman. Negara itu sudah memberikan biaya yang cukup besar. Ini dulu. Kalau sekarang kan semakin sedikit peran negara terhadap pendidikan, karena maunya semuanya dilemparkan saja pada masyarakat. Maunya kan begitu, sampai kurikulum berbadan hukum itu kan maunya diserahkan sepenuhnya pada masyarakat. Negara mau mengurangi keterlibatannya. Nah, kurikulum 94 fokus pada bimbingan karir, ya karena itu pola konseling karir itu diperlukan. Lalu ketika
Akin itu diketuai oleh Pak Prayitno dari Padang, kemudian beliau yang punya akses pada Kementerian Pendidikan, itu ya banyak mengadakan kegiatan termasuk mempengaruhi lahirnya kurikulum baru dan penetapan bimbingan menurut model pola 17 saat itu diistilahkan 17. 17 itu komponen-komponennya yang semuanya itu dicampur adukan, yang penting ada 17. Ya, fungsinya apa, terus layanannya apa, itu kalau 17 semuanya 17. Tapi ketika ada perkembangan baru kesulitan karena ada unsur baru. Misalnya layanan peminatan yang dulunya tidak ada, mau dimasukkan kemana lagi? Sudah dikatakan pola 17, padahal itu maunya dikonotasikan dengan 17 Agustus, mungkin juga dengan 17 rakaat ya. Nah, terus ketika ada tambahan, masa diubah menjadi 18? Nah, ini kesulitan, akhirnya ditulis 17 plus, ada unsur baru. Bagaimanapun sebagai satu gerakan ya dihargai peran Pak Prayitno dengan teman-teman di IKIP Padang waktu itu, jadi mempengaruhi perkembangan bimbingan konseling khususnya di sekolah. Ketika ada unsur baru lagi yang harus masuk pada bimbingan konseling, semakin kesulitan. Sudah dikatakan pola 17 plus, masa menjadi pola plus plus ya. Nanti kan seperti layanan SPA plus plus kan ya enak. Terus akhirnya muncul gerakan kembali to basic, kembali pada pola kurikulum 75, pola kurikulum 75 ya, untuk menempatkan bimbingan itu secara proporsional. Jadi memang wilayahnya itu wilayah bimbingan, tidak menjarah pada wilayah pembelajaran atau pengajaran, tidak menjarah wilayah yang antusiasme, semangat, tokoh-tokoh bimbingan konseling yang dari Padang itu juga satu sisi juga luar biasa untuk bisa menerapkan konseling itu bukan hanya sebatas pada sekolah, tapi juga pada berbagai kelompok masyarakat, kelompok PKK, di kelurahan, di industri, di lembaga pemasyarakatan dan lain-lain, Karang Taruna. Sisi lain juga mendapatkan perbedaan pendapat atau tantangan. Nah, jangan-jangan mau bimbingan konseling itu mempersepsi diri bisa melayani ke siapapun, tapi pada kenyataannya tidak. Khawatirnya itu kalau seperti ketoprak. Ketoprak itu ketika di panggung orang bisa berperan sebagai bupati, tapi setelah turun ya ternyata orang biasa ya, pelaku seni saja. Jangan-jangan di pendidikan diharapkan seperti ini, pada kenyataannya di prakteknya ya tidak bisa kemana-mana, akhirnya kembali ke sekolah. Lalu secara spesifik dikembalikan back to basic, kembali ke kurikulum 75. Lalu dengan mengambil perkembangan terbaru di Amerika, bimbingan komprehensif atau bimbingan perkembangan, maka sekarang yang berlaku adalah model bimbingan perkembangan yang mengimplikasikan model konseling yang khas. Ini secara yuridis formal. Tapi in action itu ketika tahun 60-an itu model konseling itu dibawa ke Indonesia, itu awalnya masih fase pencarian. Setelah pencarian, ya bentuknya seperti apa? Sampai diresmi secara yuridis tahun 75 itu masih coba-coba. Ada seorang lulusan departemen atau jurusan atau prodi bimbingan konseling, lulus tahun 85. Nah, konseling itu seperti apa? Itu yang nggak ngerti. Karena saat itu waktu kuliah, 2 buku yang dimiliki dan dikenal hanya 2 saja saat itu. Buku bimbingan penyuluhan dari Jumhur dan buku bimbingan penyuluhan dari
Muhammad Surya. Dua beliau itu dari IKIP Bandung semuanya. Hanya 2 buku itu saja yang dikenal. Walaupun saat itu ada buku ketiga ya, secara khusus bimbingan penyuluhan itu yang ditulis oleh Pak Prayitno, tapi peredarannya terbatas. Yang paling banyak meluas itu hanya itu, bukunya Jumhur dan buku M. Surya. Beberapa lulusan prodi BK itu kenalnya hanya 2 buku itu. Yang secara detail konseling itu seperti apa, enggak tahu. Paling hanya mengetahui bahwa konseling itu ada 2 model. Ada model direktif, model non-direktif, dan model eklektik. Model direktif itu model yang berkembang hampir bersamaan dengan berkembangnya gerakan bimbingan jabatan di Amerika. Itu melahirkan model direktif yang bersifat mengarahkan orang, itu anak-anak harus seperti ini. Di antaranya model ini yang banyak dikenal itu model Trait and Factor dari Williamson. Menerapkan model-model ilmiah, langkah-langkah penyelesaian masalah secara ilmiah yang mengambil model dari dunia medis, karena itu pendekatannya juga disebut sebagai pendekatan klinis atau rasional atau ilmiah. Ini direktif. Peran konselor sangat tinggi untuk mengarahkan konseling. Ada ketidakpuasan, muncul model non-direktif. Ini yang dikatakan fase berperannya Carl Rogers. Rogers mengembangkan model baru yang disebut non-direktif. Dia tidak puas dengan model direktif yang terlalu mengarahkan, bahkan cenderung bisa bersifat moralistik. Tapi Rogers menghendaki yang lebih memberikan kebebasan pada orang sehingga konseling itu menjadi rumah yang aman, yang damai dan nyaman bagi konseli. Kembangkanlah model non-direktif, yaitu pusat perhatian konseli, konselor tidak terlalu mengarahkan, kebebasannya ada pada konseli, konselor hanya menyediakan diri sebagai reflektor, sebagai kaca untuk melihat saya ini sudah benar atau enggak. Kalau kita dandanan ini sudah rapi atau enggak, mikir-mikir sendiri kan enggak tahu ini kira-kira sudah rapi atau enggak. Tapi kalau ada kaca di depannya, kaca reflektor, kaca cermin, maka orang bisa melihat terus menyesuaikan sendiri. Nah, konselor itu dimetaforkan sebagai reflektor semacam itu, sebagai kaca cermin. Nah, dan itu yang aktif itu adalah konseli, individu yang bersifat. Itu 2 model yang berkembang. Tapi kemudian ada yang melihat bahwa model direktif ada kelebihan dan kelemahan, model non-direktif ada kelebihan dan kekurangan. Ada kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Muncul upaya untuk memadukan, disebut model eklektik. Dari situlah kemudian ya mulai diterapkan penerapan model-model konseling itu secara terbatas. Artinya terbatas apa? Tempat tertentu, misalnya khususnya Malang, khususnya di IKIP Malang saat itu. Pendekatan Williamson, pendekatan Rogers, dan pendekatan behavioral, nah itu sudah mulai dikenalkan. Tapi ada prodi lain, baik itu negeri maupun swasta, yang belum kenal sama sekali. Ya, konseling itu seperti apa enggak kenal. Kemudian bahkan dosen yang dari lulusan, jadi ini tingkatnya dosen lulusan dari perguruan tinggi lain jadi dosen di Malang, asing dengan konseling yang diajarkan di IKIP Malang, enggak kenal. Itu terjadi saat itu sampai tahun akhir 80-an itu seperti itu. Kemudian adalah masa perkembangan di mana akses literatur itu banyak. Pertama yang sebelumnya itu model terbatas yang bisa mengembangkan model secara spesifik layanan konseling seperti apa itu dari orang-orang yang
kuliah di luar negeri yang mereka punya buku, tapi buku itu ya juga tidak tersosialisasikan ke yang lain-lain. Buku itu dimiliki sendiri. Itulah yang bisa mengajarkan hal-hal yang baru. Karena itu dikatakan terbatas. Tapi akhir 80-an mulai masuk internet di Indonesia, pada akhirnya akses literatur itu demikian banyak sehingga siapapun dimanapun itu bisa memperoleh informasi dan khususnya tentang konseling ini, maka dikenal apa itu konseling dengan model yang ada, dengan berbagai model ada di luar negeri itu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Terus semua perguruan tinggi yang memiliki prodi BK pada akhirnya mulai mengajarkan model-model konseling itu. Ya mulai tahun 90-an. Kemudian dikenal model standar yang beragam. Ya, apa model-model standar itu? Ya model yang mengambil dari psikoterapi yang pertama, karena itu ada model psikodinamik, ada model humanistik, di dalamnya ada gestalt, ada eksistensial, ada model behavioral, ada model kognitif, dan terakhir itu ada model postmodern. Ketika orang tidak puas dengan gaya modernisme yang menekan sesuatu yang baku, padahal kenyataannya tidak seperti itu, ada hal yang berbeda, muncul sebagai gerakan yang menggugat modernisme yang disebut postmodern. Itu ada muncullah model-model seperti konseling naratif, solution focus brief terapi. Ini model-model konseling berbasis kekuatan atau psikologi positif, semua masuk postmodern. Lalu gerakan yang muncul belakangan yaitu gerakan untuk pengembangan model yang berbasis lokal wisdom. Bagaimana membangun model konseling dengan melibatkan budaya setempat, karena model konseling yang ada itu dari budaya barat yang mungkin tidak seluruhnya itu sesuai dengan budaya lokal, maka model akulturasi itu dikembangkan, perpaduan antara nilai-nilai budaya lokal dengan sistem konseling yang standar itu dilakukan, sehingga sekarang muncul berbagai model yang berbasis pada lokal wisdom, walaupun dalam prakteknya ya belum tahu ya. Nah, tapi sebagai upaya gerakan itu sudah ada. Sejauh mana ini nanti akan diterima ya tidak tahu. Di Padang lebih awal ketika masih periode pemerintahan Orde Baru itu juga Pak Prahyit itu sudah mengembangkan model Pancawaskita, model konseling Pancawaskita. Tapi ketika diterapkan untuk keperluan pendidikan karakter, saat itu ada kewajiban mengikuti P4, pedoman pendidikan dan pengamalan Pancasila itu, ada kritik bahwa akhirnya prakteknya itu ya seperti penataran P4, sehingga ini kemudian tidak bisa berkembang secara meluas, tapi mungkin masih tetap dipertahankan di Padang. Lalu sekarang banyak doktor-doktor baru itu dalam disertasinya yang mengajukan satu model dengan lokal wisdom ini. Nah, salah satunya di Malang, Profesor Andi Mahyare itu menggunakan model KIPAS. Dan saya juga merintis model Qurani berbasis juz. Ya belum cukup tersosialisasikan, walaupun modul untuk pengembangan di sanawiyah itu pernah dikembangkan. Setelah saya memberikan pelatihan, mereka diwajibkan mengembangkan modul ini untuk disosialisasikan ke konselor di berbagai sanawiyah di Jawa Timur. Nah, nanti saudara juga akan saya beri tugas untuk
analisis ini, model saya sebut konseling model fitriah. Konseling model fitriah ini berbasis pada pengenalan dan pengembangan pribadi sesuai dengan jusnya masing-masing. Ini yang bisa saya uraikan untuk keperluan memahami sejarah perkembangan konseling ini.